Sobat sehat, apa kabar semuanya? Pasti kabar baik semuanya ya. Pagi ini kita akan melihatkan podcast sekitar lansia dengan tema Lansia Terawat Indonesia Bermartabat. Cantik sekali ya tema kita pada pagi hari ini. Tak kenal maka tak sayang, maka kami bertiga nih akan memperkenalkan diri. Kami mahasiswa Urindo bagian kesehatan masyarakat. Saya sendiri Minasita Anggang, saya bekerja di Puskesmas Kecamatan Koja, dan teman saya namanya Ibu Jujun. Silakan perkenalkan nama Ibu Jujun. Kak Nina, izin memperkenalkan diri. Nama saya Jujun Joy Astuti. Saya sama mahasiswa S2 Magister Kesehatan Masyarakat di Urindo. Saya juga bekerja di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, Prodi Promosi Kesehatan. Ya, terima kasih Bu Jujun atas informasinya. Ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Nih, ini ada seorang dokter di Rumah Sakit RSPAD. Dia sangat peminat terkait lansia. Silahkan perkenalkan dirinya dokter. Ya, terima kasih Kak Jujun Aminar atas kesempatannya. Perkenalkan saya Ardana, mahasiswa S2 Magister Kesehatan Masyarakat Urindo, dan kebetulan bekerja di RSPAD sebagai dokter umum. Ya, terima kasih dokter. Ini untuk lebih dekatnya kita panggil apa ya? Jangan panggil dokter kali ya, panggil kakak aja. Jangan ya? Setuju ya dokter Ardana ya. Ini Kak Ardana terkait lansia nih. Nah, saya sering dengar ya, saya sedikit agak tua sedikit dibilang lansia. Sudah sangat tua pun dibilang lansia. Sebenarnya apa sih definisi dari lansia ini? Ya, jadi kalau definisi lansia sendiri menurut Permenkes RI di nomor 67 tahun 2015, lansia itu adalah seseorang yang berusia 60 tahun. Seperti itu sih, Kak. Kak, itu ada nggak pengelompokan dari lansia sendiri? Oke, kalau pengelompokan lansia sendiri itu kita bagi 4 berdasarkan WHO. Jadi pengelompokan yang 4 itu adalah yang pertama itu middle age, itu usia 49 sampai 59 tahun. Kemudian lanjut usia itu di elderly itu 60 sampai 74 tahun. Kemudian di lanjut usia tua old itu adalah 75 sampai 90 tahun, dan very old itu di atas 90 tahun, Kak. Luar biasa narasumber kita dokter Ardana ini ya. Nah, lanjut lagi nih dok, saya pernah dengar tentang definisi gangguan mental untuk lansia. Itu apaan sih dok? Ya, jadi sebenarnya kesehatan mental pada lansia itu sebenarnya kita harus tahu dulu definisi daripada kesehatan mental terlebih dahulu sebelum kita masuk nanti ke kesehatan mental lansia. Kesehatan mental itu di mana kondisi kesejahteraan yang melibatkan kemampuan seseorang untuk mengatasi tekanan hidup sehari-hari, bekerja secara produktif dan berkontribusi pada masyarakat serta lingkungan. Nah, kita masuk baru ke definisi daripada kesehatan mental lansia. Nah, kalau kesehatan mental lansia ini itu adalah kondisi seseorang yang mengalami perubahan emosi, pikiran dan perilaku. Seperti itu sih Kak definisinya. Ada nggak jenis-jenis gangguan mentalnya? Jenis-jenis. Oke, kalau misalkan jenis-jenis gangguan mentalnya sebenarnya sih ada banyak ya Kak ya. Kalau kita bicara gangguan mental pada lansia, sebenarnya itu kita lebih mengarah lagi untuk ke paling banyak itu sebenarnya studi berdasarkan Center of Aging Study University Indonesia itu dan di dalam Permenkes 25 tahun 2016 bahwa lansia itu yang terkena gangguan mental itu paling banyak gangguan mental kognitif sebenarnya. Jadi ada banyak, bisa gangguannya itu kognitif, ada demensia, ada delirium, ada depresi dan Alzheimer. Sebenarnya kalau kita jabarin ada banyak sih Kak, cuman kita ambil secara garis besar aja. Terima kasih dok. Saya jadi sedikit agak khawatir nih dok. Ternyata ini sesuatu yang menakutkan begitu ya. Nah dok, saya sendiri agak rasa ketakutan apalagi lansia-lansia di luar sana seperti itu ya. Jadi mereka itu serasa tidak berdaya gitu ketika dia sudah lansia, serasa tidak berguna. Sebenarnya bagaimana sih tentang gangguan kesehatan mental tersebut? Bagaimana cara penanganannya? Kalau cara penanganan sendiri itu sebenarnya secara singkatnya itu adalah menyibukkan aktivitas lansia pada aktivitas-aktivitas yang positif. Ada banyak caranya, yaitu misalkan kita ajak rekreasi, misalkan bisa juga mengikuti aktivitas keagamaan atau beraktivitas yang mengikuti hobinya. Jadi misalkan ada beberapa lansia itu yang mempunyai hobi seperti bertanam, terus
ada yang suka melukis, terus ada juga yang suka misalkan menyusun puzzle atau dan segala macam. Sebenarnya banyak caranya, tinggal tergantung bagaimana si lansia ini tinggal bersama siapa, dengan siapa. Sepertinya itu sih. Oh, jadi seperti itu ya kabarnya. Jadi lansia itu semakin dia diberdayakan, semakin dia merasa dihargai. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Nah, dan itu menjadi salah satu untuk membantu daya ingat dia. Benar nggak dok? Seperti itu. Betul. Jadi anak kan kadang terlalu sayang gitu sama orang tua sehingga orang tuanya itu tidak diapa-apain, tidak disuruh ngapa-ngapain. Sebenarnya seperti itu bagus nggak sih dok? Sebenarnya kalau seperti itu justru membuat lansia itu malah berpikiran tidak berguna, tidak diberdayakan. Malah seharusnya dianjurkan itu untuk lansia itu adalah berkumpul bersama keluarga, mengisi aktivitas seperti itu. Intinya sih kalau mau menjaga kesehatan pada lansia itu kita harus, kalau bahasa Jawa guyup ya. Jadi kita harus membuat lansia itu tidak seperti lansia gitu. Jadi kita buat aja seperti yang produktif lain. Kalau misalkan kita bicara pada lain lagi bertema kalau misalkan lansia yang punya kesehatan fisik yang menurun atau ada penyakit lain seperti itu. Ini kan kita bicara tentang lansia sehat ya. Iya, jadi seperti itu sih Kak kira-kira. Kak, saya ingin bertanya bagaimana dengan ada beberapa ibu ya yang bekerja, kemudian di rumah itu ada lansia sama anaknya. Nah, apakah itu sudah menurut kakak bagaimana itu? Dia menjaga cucunya, apakah itu merupakan suatu beban dari dia atau bagaimana? Atau merupakan kebahagiaan buat lansia tersebut? Iya, jadi ini berdasarkan kalau saya baik studi maupun kita kehidupan sehari-hari ya, atau misalkan saya bekerja pun itu memang hampir 50% justru lansia itu senang bermain dengan cucunya gitu. Karena dengan adanya bermain dengan cucunya itu membuat kesibukan bagi beliau. Berarti lansia ini berpikir bahwa masih dianggap untuk beraktivitas, jadi tidak dianggap lemah gitu maksudnya sama anaknya sendiri, apalagi melihat cucunya seperti itu sih Kak. Ya, bagus sekali ya dok ya. Tapi itu terkait tadi dengan keluarga. Saya sering lihat loh, kalau lansia itu ternyata mereka itu juga buat paguyuban seperti itu, perkumpulan. Mungkin biar kesehatan sosialnya juga tetap terpelihara seperti itu mungkin dok ya. Itu bagus apa enggak ya seperti itu? Sebenarnya kalau seperti itu justru bagus. Jadi kan dia lansia-lansia ini itu berkumpul dengan teman sebaya ya sebenarnya. Itu juga bagus untuk sosialisasi, berkomunikasi, bertukar pikiran. Karena sebenarnya lansia ini juga sebenarnya seperti kita, cuma yang membedakan adalah usianya saja. Untuk fisik, untuk aktivitas kalau kita bicara dengan lansia sehat atau misalkan lansia yang sakit tapi mempunyai obat kontrol, itu sebenarnya justru dia berpikir seperti umur biasa aja gitu. Dia tidak berpikir bahwa dia lansia gitu. Jadi justru berkumpul dengan teman-teman, beraktivitas sehari-hari dengan teman-teman atau dengan keluarga itu justru membuat si lansia ini merasa wah, berarti sebenarnya umur itu hanya sebuah angka gitu. Saya masih bisa beraktivitas seperti itu sih Kak. Oh, jadi seperti itu ya Kak Dana ya. Berarti salah dong kalau orang berpikiran ketika dia sudah lansia bahwa dia menjadi beban atau dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Sebenarnya itu tidak harus perlu dianut sistem yang seperti itu ya. Mungkin itu harus dihindarkan untuk menghindari bahwa si lansia itu jadi merasa dia down seperti itu ya. Apa sih kita sebagai keluarga, anak, cucu atau ponakan, apa yang bisa kita perbuat sehingga orang tua kita itu tetap bisa bermartabat, dia tetap bermanfaat, produktif sepanjang masa hidupnya. Seperti apa kira-kira menurut dokter pendapatnya? Oke, kalau ini berarti kita berkaitan dengan daily activity ya. Jadi maksudnya bagaimana cara kita ini bisa tetap berproduktivitas bersamaan dengan lansia. Jadi usia produktif bersamaan dengan usia lansia, seperti itu ya. Sebenarnya tadi seperti saya bilang, banyak aktivitas yang sebenarnya antara usia produktif dengan usia lansia itu bersamaan, itu ada yang mirip. Misalkan bertamasya atau nggak usah itu deh, bertamasya kayaknya terlalu rumit ya. Ini contoh jalan-jalan ke mall aja deh.
pasti lansia sebenarnya senang jalan-jalan ke mall. Cuman terkadang anaknya yang terkadang merasa bahwa aduh jalannya lambat kayak gitu ya, atau misalkan bawaannya jadi banyak. Sebenarnya kalau lansia sendiri berdampingan dengan usia produktif itu justru is okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena balik lagi ya sebenarnya dia beranggapan bahwa sebenarnya saya umurnya samaan kok, cuman yang bikin ini adalah penurunannya aja seperti itu. Oke, baik, terima kasih dok. Kalau di DKI Jakarta atau mungkin di daerah semua di Indonesia sudah ada itu ya posyandu lansia seperti itu. Betul. Nah, kalau saya melihat di posyandu lansia itu ya, jadi di sana selain ditimbang, diukur dan diperiksa kesehatannya, mereka juga setelah selesai itu mereka ada diskusi kecil seperti itu. Sebenarnya itu harusnya didukung oleh pemerintah. Menurut dokter nih, apa closing statement untuk lansia kita di luar sana agar mereka tetap merasa bahwa mereka itu adalah berfungsi, tetap adalah bermanfaat seperti itu dok? Oke, jadi closing statementnya itu adalah sebenarnya jagalah kesehatan mental lansia dengan penuh perhatian yang tadi seperti saya bilang ya, bersama keluarga, kemudian dukungan sosial itu maksudnya bersama dengan keluarga kembali atau bersama teman-teman, tidak merasa dikucilkan, serta perawatan yang sesuai. Jadi kita menyesuaikan dengan usianya lansia tersebut sehingga para lansia ini dapat menghadapi setiap fase kehidupan dengan ketenangan dan kualitas hidup yang baik. Seperti itu sih Kak. Menarik sekali ya. Tepuk tangan dong untuk narasumber kita yang sangat luar biasa. Terima kasih Dokter Ardana. Semoga dokter sehat selalu. Ini memang ilmu yang sangat luar biasa ya. Semoga di luar sana para lansia kita, para pendamping lansia atau saudara-saudara dari lansia semua mendengar omongan dari Dokter Ardana ini. Nah, untuk hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita sampai ketemu lagi di tema yang berikutnya. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Sehat. Bersama Mas Martin.